Waduh, kembali lagi ke keluarga tercinta Enrich Victory. Iya, tadi soalnya saya dan Ko Ivan tuh habis sharing di Superstar Community di mana ya? Kemayoran. Ya, lihat Topas benar-benar. Jadi mepet banget, sorry. Jadi kita tadi kebut-kebutan sampai sini memang agak terlambat. Sampai makan suap-suapan di mobil ya. Jadi romantis banget memang hari ini. Oke, sebenarnya ini trainingnya Ko Ivan yang bikin nih slide-nya ya. Saya pembuka dulu hari ini. Kita tuh, oh iya benar-benar. Dia tuh berteman banget sama ChatGPT ya. Sampai kadang-kadang kalau pagi-pagi dia buka mata dia bilang gini, Gemini bisa bikinin saya kopi nggak? Gitu. Oke. Dia pakai teknologi dengan sangat baik ya, bagus juga benar-benar. Oke, dan dia memilih tema adalah traditional insurance is the new trend. Oke, benar. Tradisional sekarang ngetren banget ya teman-teman. Bahkan saya itu benar-benar jatuh cinta banget sama produk Prudential itu sejak adanya produk tradisional gitu. Jadi saya merasa bahwa poinnya adalah ketika kita ikut sama produk tradisional, kita nggak harus bayar seumur hidup. Cuman 5 kali aja dan produk itu atau aset itu atau kontrak itu sudah menjadi aset buat kita, bisa kita taruh di brankas gitu. Jadi aman, anti laps-lapsan ya gitu. Oke, kita lihat. Traditional insurance is the new trend. Siapa yang sebelumnya 2 minggu lalu ikut kelasnya Ibu Sarwini dan Pak Kingson? Oke, nggak ada juga ya, oke nggak apa-apa. Karena saya pengen tahu beliau tuh pada saat itu ngajar apa gitu ya. Tentang mindset, oke. Oke, pada hari ini kita belajar tentang tradisional ya. Oke, kalau kemarin sudah masuk mindset, hari ini kita belajar tentang indahnya produk tradisional juga. Bukan berarti juga unit link itu jelek, enggak. Dengan segala positif dan negatif ada ya, semua kelebihan kekurangan itu ada. Oke, mari kita lihat. Kalau produk unit link, asuransinya punya 2 unsur, proteksi dan investasi. Pasti teman-teman di sini tahu ya, oke. Sebagian premi dialokasikan ke investasi, sebagian ke proteksi. Betul. Masa pembayarannya panjang seumur polis ya, bisa sampai usia 99. Nah, saya di sini selalu suka nyentilnya bahwa supaya dia no worry polisnya akan lapse, nggak harus bayar seumur hidup. Karena kita nggak tahu masa produktif kita kapan. Kita juga nggak tahu sampai kapan kita memegang peranan dalam keputusan keuangan. Contoh ada seorang tante dan om, dia ngomong, Liv ini polis saya pengen jadiin 5 tahun aja. Kenapa? Karena saya nggak tahu nanti kapan setan bantal datang. Waduh, apaan tuh om setan bantal? Ternyata dia namain itu buat maksudnya calon anaknya, dia takut bakal jadi pemegang keputusan pada saat nanti. Jadi dia pengen bayar 5 tahun aja lebih cepat gitu ya. Nah itu bedanya. Oke, biar Ko Ivan sudah sampai di tempat tapi biar tarik napas dulu ya kan. Oke, ini saya lanjutin ya. Oke, nah nilai tunainya bergantung pada kinerja investasi, jadi ada naik turun. Kalau sampai turun terus potong biaya asuransi, nah gimana unitnya? Jadi resiko investasinya ditanggung sama pemegang polis, nggak pasti ya. Potensi hasilnya bisa lebih tinggi tapi nggak dijamin. Lalu fleksibilitasnya bisa top up, dia enaknya nih positifnya. Bisa top up, bisa di switch, bisa diubah alokasi investasinya ya. Bisa tarik malah juga ya. Di tahun keberapa pun dia pengen ada dana bisa ditarik. Yang penting nilai tunainya masih mencukupi untuk bayar biaya asuransi. Oke, transparansi biayanya ada biaya akuisisi, administrasi dan pengelolaan investasi. Intinya unit link juga bagus. Tapi harus siap bayar lebih lama
harus siap nilai investasinya nggak pasti, ya, harus siap bayar biaya asuransi selama dia pakai gitu. Tetap ada yang suka, tetap ada beberapa yang dia bilang, Liv, Cici mah lebih suka unit link. Oh iya, nggak apa-apa. Itu memang selera orang. Oke, kalau asuransi tradisional, definisinya ya, dia produk asuransi murni, fokus. Jadi kalau lapis segitiga itu dibagi 3, dia masing-masing ya, nggak gado-gado. Saya selalu ibaratkan kalau produk unit link itu kayak nasi padang. Ada nasinya, ada sayurnya, ada rendangnya. Kalau mau makan nasi rendang aja boleh nggak? Boleh. Mau makan nasi sama sayur aja nggak? Boleh nggak? Boleh gitu. Tapi kalau asuransi tradisional dia sekarang sudah fokus satu-satu ya. Oke, dia murni fokus pada perlindungan, nggak ada investasi. Walaupun memang ada yang ada tabungannya ya, spesifik ya, spesifik produk. Premi seluruhnya untuk biaya proteksi sesuai manfaat polis. Masa pembayarannya ini yang saya paling suka dan saya selalu fokus ke 5 tahun. Rata-rata sih nasabah saya 5 tahun, jarang yang 10 tahun. Dia masa pembayarannya pendek, bisa pilih 5 tahun, 10, 15 tahun, kecuali ya asuransi rumah sakit kesehatan, yaitu harga mati harus dibayar seumur hidup. Tapi yang lain kita bisa selamatkan, kita bisa bikin jadi 5 tahun supaya Cici dan Koko tidak khawatir lagi di tahun ke-6 mengenai yang jiwa dan kritis. Sisa fokus ke asuransi kesehatannya aja. Jadi saya selalu himbau mereka selesaikan, bereskan lebih cepat. Oke. Nilai tunai tetap terjamin jika ada sesuai ketentuan polis. Ya, jadi enak. Kita nggak ngitung-ngitungin lagi dan tidak akan ada pertanyaan, kenapa bisa nilai tunainya sisa segini? Nggak ada ya. Aman, oke. Resiko investasinya, tidak ada resiko investasi bagi pemegang polis. Potensi hasilnya stabil, tidak bergantung dengan pasar. Fleksibilitasnya dia enak ya, lebih sederhana. Kita presentasi, yang penting udah fokus, dia tunjuk yang mana di segitiga keuangan. Kita fokus presentasi produk itu, nasabah juga lebih nyantel, lebih ngerti, lebih cepat ngerti ya daripada hitung-hitungan unit link, mohon maaf unit link. Oke, fleksibilitas lebih sederhana, manfaat premi biasanya tetap, biaya lebih sederhana dan biasanya sudah melekat pada premi. Jadi enak ya, kita nggak ada hitung-hitungin lagi tahun pertama akuisisinya segini yang segini masuk ke investasi, dipotong biaya asuransi dan lain-lain kayak gitu. Oke, nah sekarang Ko Ivan udah siap, kita panggil juga yuk Ko Ivan yuk. Oke, thank you. Semangat pagi teman-teman semua. Oke teman-teman, mungkin sebenarnya kita hari ini bukan training produk ya, harusnya ya, mungkin tentang pengembangan diri atau bisnis gitu ya. Tapi ini teman-teman boleh nggak? Saya tuh cuma bikinin kayak semacam rekapan gitu. Jadi supaya teman-teman ada gambaran tentang seluruh produk tradisional di Prudential gitu. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, saya sharing sebentar ya. Ini saya bikin tadi. Nextnya kanan. Oke. Yuk. Oke. Next. Nah, ini teman-teman asuransi tradisional ya, saya cepat aja di sini. Jadi kan sudah terbagi dari manfaat-manfaatnya ya. Jadi kalau asuransi kesehatan kita punya, tradisional kan ada konvensional, ada syariah. Nah, asuransi kesehatan kita ada Prowell Medical dan ada yang syariah juga, Prowell Medical syariah. Nah ini kenapa saya kasih jempol gitu. Itu yang menurut saya sih oke, bagus gitu ya. Asuransi sakit kritis PCB 88 top. Terus ada yang syariah, PCI basic, ada PCI plus, ada PKKS. Nah mungkin ada juga yang belum pernah dengar PKKS kan. Nah terus ada asuransi jiwa di sini. Ada Pro Future Basic dan ada yang waiver.
Terus yang syariahnya ada Pro Cinta, Pro Heritage, dan Pro Anugerah. Nah, saya kasih jempol yang Pro Cinta dan Pro Heritage. Asuransi dana pendidikan, Pro Cerah, Pro Tahapan Cemerlang. Kemudian asuransi dana pensiun dan anuitas ada Pro Mapan, Pro Smart Plan untuk konvensionalnya dan syariah, Pro Tahapan Cemerlang. Nah, next. Nah, oke, ini nggak usah deh, ini skip aja. Ini kan rekening SIP, skip lip. Oke, ini yang produk Pro Medical ya teman-teman ya. Entah kalau teman-teman mau minta filenya boleh saya sharing. Ini sih jadi gambaran aja nih kalau untuk Pro Medical usia masuk 1 sampai 75 tahun ya teman-teman ya. Terus ada penjelasan Pruwellnya di situ yang pakai well saver diskonnya sampai 15%, yang saver sampai 20% maksimal. Terus ada multiplier ya. Jadi ini singkat aja gitu, cuma rekapan. Terus live, next. Nah yang untuk asuransi sakit kritis ya sesuai level kedua segitiga proteksi kan sakit kritis ya. Nah asuransi sakit kritis ini ada PCA Basic dan PCA Plus. Nah teman-teman lihat usia masuknya 6 sampai 60 tahun. Ya jadi syarat masuknya 6 sampai 60 tahun. Terus masa perlindungan sakit kritisnya ingat sampai 85. Dan masa perlindungan meninggal sampai usia 120 tahun. Nah terus di sini perbedaannya di mana? Yang basic, bisa pointer enggak? Iya, hijau kecil. Gak kelihatan, oke. Nah teman-teman di situ kan ada pilihan basic dan ada pilihan plus ya. Nah preminya jauh ya teman-teman ya, hampir 2 kali lipat kan ya. Nah saya kasih contoh yang usia semuanya nih nanti semua produk ini usianya 30 tahun. Nah hilang. 30 tahun ya, wanita dan tidak perokok. Nah masa pembayaran saya pakai 5 tahun patokannya dengan UP 1M. Oke, nah teman-teman lihat perbedaannya di mana yang PCA Basic sama yang PCA Plus. Ya kalau PCA Basic sebenarnya dua-duanya ini sakit kritis stadium awal udah bisa di cover 25%. Ya ingat ya teman-teman ya 25% dan langsung bebas premi walaupun di stadium awal. Kemudian ada angioplasti dan invasi pembuluh darah jantung 10%. Dua-duanya sama. Nah yang membedakan adalah di sini kalau yang basic itu pada saat masa perlindungannya selesai di usia 85 tahun, uang pertanggungannya tidak cair. Kalau di PCA Plus, uang pertanggungannya 1M cair di usia 85 tahun, khusus PCA Plus. Oke ya. Ya itu manfaat-manfaat yang lain kan nanti bisa dibaca lebih detail. Next live, ini cuma ringkasan aja. Nah terus kalau tadi kan sebenarnya kan uangnya nggak kembali ya, preminya nggak kembali kalau PCA Basic maupun Plus. Tapi ada nilai tunai pada saat penebusan. Cuma ada presentasenya. Nah kalau PCB 88 usia masuk 1 sampai 60. Kalau PCA kan tadi 6 sampai 60. Ini 1 sampai 60. Masa perlindungan sampai usia 88 tahun. Nah preminya 36 juta. Tadi 26 juta dan 46 juta ya. Jadi ini tengah-tengahnya nih kalau PCB 88. Nah, terus di bawah ya sakit kritis sebelum usia 88 keluar 1M, sebelum usia tutup usia sebelum 88 keluar 1M dan kondisi sehat cair 1M. Nah ini lengkap kalau PCB 88 teman-teman. Produknya lengkap. Nah terus di sini premi dikembalikan full 100% di tahun ke 20 ya. Jadi yang 181 juta cair kalau mau ditutup. Ya nggak bisa ditarik tapi ditutup, nggak bisa ditarik sebagian. Nah terus yang 1 miliarnya kalau masih sehat, masih hidup sampai usia 88, cair berapa? 1M. Oke ya ini simpel ya. Berarti udah 3 tuh, 3 manfaat sakit kritis, 3 produk. Nah terus yang PKKS, mungkin ada teman-teman yang belum pernah dengar, mungkin ya. Nah ini PKKS ini paling murah sebenarnya, cuman preminya hangus, nggak ada tabungan sama sekali gitu. Nah jadi usia masuknya dia lebih tinggi. Nah jadi kalau ada yang, gue mau masuk asuransi sakit kritis nih, tapi umur gue udah
65. Jadi tawarin yang PKKS, pro kondisi kritis syariah, bisa sampai 70. Nah, kontribusinya usia 30 tahun cuma 4.200.000 per tahun loh. Murah nggak? Buat dapat 1 M. Murah ya. Nah, terus selain itu dia juga kan UP cair baik sakit kritis tahap lanjut atau meninggal sebelum usia 88. Jadi fungsi manfaat produk sakit kritis kita itu selalu meninggal juga keluar atau sakit kritis. Jadi 2 atau gitu ya. Nah, terus ada tambahan lagi di sini 10% maksimum 75 juta untuk perawatan kanker in situ gitu ya, kanker masih stadium awal, terus menjalani tindakan bedah pada organ penting di otak dan lain-lain, ada 3 tuh. Nah, teman-teman bisa baca nanti ya. Next. Jadi ini cuma buat ringkasan aja. Nah, masuk ke jiwa. Jiwa ada produk Prucinta ya, udah pasti teman-teman udah hafal di luar kepala. Karena ini gampang dipahami. Jadi setornya cuma 10 tahun. Dia nggak bisa pilih ya, nggak bisa pilih 5, 10, 15. Adanya paten 10 tahun. Masa perlindungan 20 tahun, ya udah fix. Nah kemudian total kontribusi, nah ini saya ambil contoh. Oh harusnya saya bikin, coba next. Yang next. Nah ini sorry, abaikan yang tadi, saya bikin yang 5M. Jadi comparisonnya sama yang Pro Anugrah 5M ya. Nah kenapa Prucinta saya sandingkan sama Pro Anugrah? Karena produk ini uangnya kembali gitu. Jadi ada 2 produk asuransi jiwa yang balik uangnya kembali. Yang pertama Prucinta ya, ingat lihat tuh compare-nya. 5M di sana 28 juta, di sini 88 juta. Jauh ya. Itu kenapa tadi sebabnya saya Pro Anugrah saya nggak kasih jempol. Karena menurut saya penjelasannya juga kompleks, banyak dan preminya juga agak tinggi. Tapi tetap ada plusnya. Mungkin ada yang nyari duitnya juga mau balik kan. Tetap ada segmennya ya, tetap ada yang mau beli. Nah teman-teman lihat, hampir bedanya 3 kali lipat. Ya, nah terus coba kita lihat. Ya udah Prucinta kan premi dibalikin tahun ke 20 100%, bener nggak? Nah kalau Pro Anugrah ya, uangnya dikembalikan pada saat kapan? Nah ini di bawah ini nih. Pada saat ulang tahun polis terdekat setelah peserta yang diasuransikan berusia 60 tahun, usia sebenarnya, atau ulang tahun polis ke-25, mana yang paling cepat terjadi? Akhir terjadi, paling akhir terjadi. Jadi kalau misalnya dia usianya 35 tambah 25 berapa? 60 kan? Ya itu sih pas lah di usia 60 tetap sama. Usia misalnya usia 25. 25 masuk Pro Anugrah, cairnya di usia 2 ditambah 25 atau usia 60 tahun? Usia 60. Ya, jadi yang paling cepat adalah di usia 60 tahun. Nah, preminya dikembalikan 100%, tapi tergantung usia. Usia 1 sampai 55 tahun namanya dana mapan ya. Dana usia mapannya itu cair 100%. Kalau 56 sampai 60 cairnya 80%. Kalau 61 sampai 70 cairnya 20%. Usia masuk kan 1 sampai 70 nih. Kalau Pro Anugrah. Nah, jadi di sini baliknya 100% nih karena usia 30. 444 juta. Jadi 88 juta dikali 5 tahun kan? 444 juta kan? Nah, terus di situ lihat manfaatnya tuh. Kalau dia meninggalnya sebelum dana mapannya itu cair, ya, cairnya UP-nya berapa? 150%. Berarti dari 5 miliar kali 150% 7,5 M. Tapi kalau setelah dana mapannya cair dia meninggal, dia di cover 100%, 5 M. Nah di covernya sampai usia berapa? Sampai usia 120 tahun. Ya. Oke udah itu aja sih. Terus lanjut ke future basic dan future waiver. Nah dua-duanya ini menarik nih sebenarnya. Ya entah kenapa. Oh ya usia masuk dulu. Usia masuk 1 sampai 70. Rata-rata asuransi jiwa masuk sampai usia 70. Kecuali Prucinta sampai usia 60. Nah yang future ada dolar bedanya ya teman-teman ya. Nah terus masa perlindungan sampai usia 100 tahun. Nah terus teman-teman lihat preminya murah. 5 tahun 5 miliar cuma 46 juta. Prucinta tadi berapa ya?
20 lebih ya, mau balik? Berarti paling murah, Nih. tapi enggak karena dia 10 tahun. Ini kan 5 tahun. 5 tahun 28 juta. Yang mana? Sorry. Ini Sorry, 10 tahun. Enggak saya maksudnya yang ini. Nah, Oke, kan yang 48 juta ya. Kalau Pro Future Waiver yang bebas premi, kok sama, beda dikit. Nah ini juga saya bertanya sama Olive, kenapa ini bisa mirip usia 30? Mungkin karena usianya muda ya. Kalau usia 40, 50 mungkin bedanya agak Beda, bener gak iya. Ko Yosep? Mm-mm. Nah ini berarti kalau begini, mendingan ngambil Pro Waiver dong, Pro Future Waiver dong, bener gak? Ada bebas premi. Bebas premi itu artinya apa? Bebas premi jika mengalami sakit kritis selama masa bayar. Dan asuransinya tetap aktif. Mungkin karena asuransinya cuma 5 tahun pembayarannya. Iya. Jadi waivernya nggak terlalu signifikan Iya. bedanya. Jadi pada saat mau menawarkan, kita juga sudah harus punya observasi di rumah sebelum kita sampai ke tempat nasabah. Supaya kita bisa kasih tips-tips. Oh kalau begini, ini lebih beda dikit loh. Beda dikit tapi hasilnya lebih baik gitu. Oke, thank you. Terus di bawah nih ingat teman-teman, kalau mau buatin UP, ingat angka-angka krusial tersebut gitu kan. Ada di bawah 500 nggak dapat diskon. Tapi di 500 sampai 849 dapat diskon 10%. Nah jadi kalau misalnya nasabah mau minta bikinin cuma 800 juta. Cuma 7,5 tanggung. misalkan atau cuma Iya. 800 ya. Bikinin 800, Bikinnya 1 M lah. 8,5. Karena diskonnya bedanya 15%. Nah kalau misalnya dia bikinnya 4 M, tanggung bikinin 5 M karena diskonnya 45%. Makin gede UP-nya makin besar Diskonnya, iya. Saya ini nggak pakai istilah santunan asuransi, Iya. uang pertanggungan, saya sama ratain aja ya teman-teman. Kayak premi dan kontribusi itu kan beda di syariah sama di itu kan itu. Jadi saya udah samain bahasanya aja gitu. Lanjut ke sebelah. Enggak yang Pro Future Waiver. Nah, ya bedanya di situ doang sih teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya kena sakit kritis yang ini bebas premi, yang itu tetap masih harus bayar. Misalnya tahun ketiga kena sakit kritis, tetap harus lunasin 2 tahun lagi ya. Nah ini ada gak sih nilai tunai yang bisa ditebus? Ada jika terpaksa di tengah jalan. Ada perhitungannya di dalam ilustrasi. Next. Nah yang heritage teman-teman. Heritage usia masuk 1 sampai 70 sama. Masa perlindungan sampai 100 tahun. Preminya 54 juta. Nah menarik nih. Tadi preminya cuma 46 juta. Bedanya 10 juta kan? Bener gak? Tapi yang ini naik setiap 5 tahun sebesar 10%. Dan naiknya selama 5 kali. Jadi gini, misalnya start pertama 5 M. Terus tiba-tiba di tahun awal polis tahun ke-11, UP-nya tambah 5%. Jadi UP-nya jadi 5,5 M. Tahun ke-16 nambah lagi tambah 500. 10% lagi. Tahun ke-21 nambah 500. Tahun ke-26, 31 nambah 500. Totalnya kan tambahannya berapa? 2,5 M ya. Jadi 50% tuh teman-teman. Menarik gak? Dari 5 M jadi 7,5 M. Di cover sampai 100 tahun. Panjang juga kan? Iya, dan medicalnya lagi ngikutin yang dasar ya. Padahal dapatnya lebih banyak. Tuh. Oke, nanti teman-teman jadi tinggal pilih sesuai preferensinya. Terus lanjut. Cepet aja nih. Nah, asuransi dana pensiun, dana mapan ya teman-teman ya. Ini yang saya pelajari ya teman-teman. Jadi dana mapan itu ya persiapan buat hari tua lah ya. Nah, usia masuk 1945. Ingat, kalau ini gampang. Hari kemerdekaan 17 kita Agustus 1945. tahun 45. Ya, kemudian ya. masa bayar Perumapan. 11 Oke? sampai 19. 37 tahun. Ya. Terus pencairan dana mulai dari tahun 55 sampai 75. Nah, contoh, dia nabung 60 juta per tahun. Masa bayarnya 26 tahun. Ya kenapa? Karena dia usia 5 kan cair gitu kan. Jadi 26 tahun dia bayar gitu. Dari usia 30 tahun. Nah, terus langsung ke kanan. Nah, 60 juta dari usia 30 sampai usia 55. Berapa tahun tuh dia bayar? 26 tahun ya teman-teman ya. Totalnya berapa yang dia bayar? 100 coba di bawah. 60 juta dikalikan 26 kali ya 1560. 1,56 M kan dia setor kan. Tapi dia mulai tahun ke-55 sampai 75 selama 20 tahun
dia disetorin 180 juta per tahun ke rekening dia. 180 juta selama 20 tahun, 21 tahun ya berarti ya. Ya, 21 tahun. 21 tahun. Total yang dia dapat 3,78 M. Naiknya berapa kali lipat tuh teman-teman? Dari 156 ke 378. Hampir 2,5 kali lipat kali ya. 2,5 ya? Iya 2,5. Oke nggak teman-teman? Keren kan perumahan ini kan? Nah di sampingnya masih ada bonus lagi. Bonus uang pertanggungan jiwa. Yang sebelah kanan. Atas judulnya. Iya, Total manfaat meninggal dunia. Oke, di zoom in lah. Oke, tersedia GIO maksimal 250 juta. Jadi kalau GIO itu tidak dikenakan medical check up, langsung disetujui. Tapi kalau SEO 500 juta harus menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaannya biasa yang masalah sakit kritis ya, penyakit kritis. Terus ya udah ada meninggal dunia manfaat di table. Oke, next perumahan. Satu lagi. Nah, asuransi endowment plus smart plan. Ini yang paling menarik nih. Saya paling suka nih produk ini. Usia masuk 1 sampai 70 tahun, masa bayar pilihannya 6 dan 8 tahun. Pencairan dana mulai tahun ke-6 sampai tahun ke-20. Ya. Nah, dia nabung 60 juta per tahun. Nih yang sebelah kiri contohnya 6 tahun ya. Nah, 6 tahun. 60 juta dikali 6 tahun totalnya berapa? 360 juta. Dia setor 360 juta. Kemudian dia dapat mulai tahun ke-6 dapat berapa? 12 juta. Terus kenapa bisa bertambah setiap tahun? 480 ribu. Nah, karena dia dapat tambahan 0,8% dari premi yang dia setor. Jadi 0,8 juta kali 0,8% kali 60 juta berapa? 480 ribu. Nah, itulah tambahannya setiap tahun 480 ribu sampai tahun ke-20. Total yang dia dapat berapa? 360 plus 230 juta. Ya, 360 sih pokoknya ya. Jadi yang dia terima 590 juta. Sorry teman-teman. Gak apa-apa, teman-teman masih semangat kan ya. Sebenarnya Ko Ivan ini struggle banget loh mau training di depan kita hari ini. Tadi kami habis sharing di Superstar Community juga saya lumayan lumayan struggle lah, lumayan tertekan juga ya pikir dari awal kita memang harus bersahabat dengan penyakit ini. Dari pagi jam 9 saya yang nyetir dulu karena dia masih tremor, obatnya belum jalan. Jam 10.30 tadi kita udah nyampe, tapi jadwal sharing saya jam 11.15, sebenarnya sampai 12.15. Makanya hari ini yang jam 1 tuh saya nggak reschedule karena saya pikir saya bisa. Tapi ternyata di sana tadi mundur sedikit gitu. Jadi saya sharing dulu, terakhir memang bintang utamanya kayak Jet Li itu memang harus keluar ya. Dan dia harus keluar terakhir, jadi saya persiapkan dulu, saya dulu yang naik panggung. Udah selesai, terus saya kasih ada slot untuk Ko Ivan gitu. Thank you lah Ko Ivan, bener-bener dia luar biasa perjuangannya ya. Bersahabat, bukan melawan ya, tapi cari solusinya bagaimana tetap bisa berjalan di Prudential, bagaimana tetap bisa sharing ke teman-teman, bagaimana tetap bisa ada untuk nasabah-nasabah kita. Karena itu adalah komitmen kami ya gitu. Kenapa saya juga jadi banting setir yang sebenarnya saya biasanya nge-MC, nyanyi gitu ya. Saya juga punya bisnis di mall, tapi ya memang sudah seharusnya, sudah saya berbagi di sini gitu. Jadi hari ini terima kasih juga teman-teman sudah meluangkan waktu, walaupun kayak dingin-dingin nih ya. Hah? Ada apakah? Tadi sharing pagi-pagi gimana? Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Pagi-pagi gimana tadi? Mantap ya. Pagi-pagi udah datang kan ya teman-teman ya. Oke, tadi pagi-pagi juga sudah menyerap ilmu dan sekarang sudah menyerap ilmu. Jujur aja hari ini tuh disuruh training, saya dikasih temanya bebas. Jadi sebenarnya kita ya udah kurang lebih kata Ko Ivan, ya udah kita pokoknya kasih tahu aja tentang produk tradisional. Tapi ternyata tadi dikasih tahu bahwa ada tentang mindset ya pada hari ini ya. Oke, nggak apa-apa.
hari ini teman-teman sudah tahu kan tadi yang perbedaan antara unit link dan konvensional. Tadi juga yang konvensional udah dikasih tahu ada bermacam-macam. Jadi ibarat kata ini stok kita nih di gudang di belakang. Yang mau dikeluarin apa nanti tergantung ya. Oke, tadi ini coba udah habis belum sampai Pro Smart Plan? Oh ini sampai contohnya PSP yang 250 juta ya. Contohnya, oke, ada yang bayar 6 tahun, ada yang bayar 8 tahun. Jadi kita selalu bandingkan dengan bagaimana kalau di deposito ya. Kalau uang ini kita sisihkan bisa dapat bonus tambahan UP Jiwa. Ya seperti itu nyanyiannya kurang lebih kalau PSP. Dan biasanya kita nyanyikan produk PSP ini paling enak sama orang-orang yang udah ditolak ya sama asuransi sudah punya riwayat sakit. Contohnya yang tahun kemarin PSP ngambil 250 juta itu nasabahku yang sebenarnya mau ngambil kritis dulu. Kita mulai dari PCA. Karena sudah di DSA 2 kali beliaunya ditolak. Oke ditolak. Kasih dia jeda, napas, kita datang lagi. Oke, kita datang lagi, kita turunin. Kalau turunin kemana? Ke jiwa dong ya. Ke jiwa yang masih ada kombonya. Waktu itu masih ada pembebasan premi future yang lama. Future yang masih ada waivernya lah. Kalau sekarang future waiver ya. Kita turunin ke situ. Ditolak lagi, nggak apa-apa. Kasih dia jeda supaya dia bisa nerima. Kita juga cari lagu baru untuk turunin kembali. Kita turunin lagi ke future yang biasa tanpa waiver. Tanda tangan lagi beres. Ternyata nyangkut dan akhirnya ya sudah nyangkut di Privy ID waktu itu. Jujur aja nyangkut dan akhirnya batal. Tapi nggak apa-apa, kita nggak patah semangat. Kita nggak patah arang. Kita punya yang namanya PSP. Ini enak banget gitu. Ya, tetap dia bisa dapat UP Jiwa sambil nabung. Oke, jadi kita akhirnya tawarin tetap PSP dan akhirnya mau deal, issued langsung gitu ya. Enak banget. Jadi teman-teman gak usah takut dalam melangkah, kita tuh stoknya punya untuk semua karakter, punya untuk semua preference, semua sukanya apa gitu ya. Oke. Nah materinya Ko Ivan thank you banget supaya hari ini kita gak kosong-kosong banget ya. Tapi gini intinya semua produk ini bagaimana sih, mungkin ada yang bertanya bagaimana sih cara masuknya gitu ya. Oke jadi kalau saya ini tuh saya belajar dari AOY loh kemarin naik loh jadi AOY. Siapakah dia? AOY 2025 kemarin Agency of the Year. Iya Ci Erni Julianingsi, karena pernah diundang waktu itu ke Victory. Jadi saya punya kesempatan belajar dari beliau, terima kasih banget. Dan ini yang saya bawa-bawa di awal perjalanan saya. Perlu saya juga kasih tahu teman-teman, saya tuh memang agent lama. Tapi saya baru belajar tahun-tahun ini. Saya tuh baru mulai gaspol di 2023. Jadi sebenarnya ilmu saya juga yang saya dapatkan tuh baru saya pelajari di 3 tahun ini. Jadi teman-teman yang mungkin baru itu jangan berkecil hati ya. Mungkin pikir gini, saya mah agent baru 1 tahun, apa sih gitu. Enggak loh teman-teman. Begitu kita mengarahkan pikiran kita, begitu kita fokus, kita bisa belajar apa aja. Kita bisa melakukan apa saja. Bahkan kalau banting setir pun, yang biasanya saya nyanyi lagu ya lagu lah Terajana, Mati Lampu dan lain-lain. Bukan saya bukan penyanyi dangdut. Intinya saya nyanyi, saya penyanyi. Ya, mencintaimu lah, aku makin cinta dan lain-lain gitu ya. Saya harus belajar nyanyi lagu SIP. Oke, bagaimana saya masuk? Ini adalah versi yang sudah disempurnakan ya. Oke, versi yang sudah disempurnakan. Tadinya saya itu ke nasabah tuh kayak sales banget. Tapi karena nasabah saya rata-rata saya tuh punya kedekatan dengan nasabah saya, teman saya. Ibarat kata saya sering sharing masalah apapun di luar asuransi gitu. Jadi ketika saya mau bicara tentang asuransi kepada mereka itu lebih enak.
gitu ya. Jadi bukan hanya pembicaraan saya melulu soal asuransi. Oke, dulu-dulunya saya langsung masuk ke segitiga gitu, dulu-dulunya. Tapi ada juga yang nggak semua hal yang kita nyanyiin itu berhasil dan diterima ya. Kita harus menerima bahwa ada penundaan. Oke, saya belajar lagi bahwa harus menyamakan frekuensi dan kita punya konsep sedikit lah di depan. Nah, sekarang nyanyian saya adalah mau tahu? Oke, biar bangun. Oke. Karena pada saat kita presentasi kita juga harus yakinkan nasabah kita bangun dan perhatikan. Makanya saya suka lempar pertanyaan atau bercanda atau apapun. Supaya pada saat kita prospek itu suasananya nggak monoton, nggak cair. Dan dia juga nggak kaku ya. Jadi suasananya cair. Jadi dia juga nyaman, nggak kapok ketemu kita. Begitu misalkan kan begitu dia datang. Capek gue dengerin atau aduh mesti ngeladenin dia. Enggak ada perasaan begitu karena kita bisa lihat situasi. Oke, nyanyiannya adalah, kok nggak masuk-masuk ya? Oke. Dulu-dulu tuh saya selalu bilang, selalu langsung gini. Satu aja, mana aja, oke. Dulu-dulu saya selalu langsung masuk ke segitiga proteksi gitu. Saya bilang, Ci, tahu nggak kalau setiap orang tuh punya yang namanya segitiga proteksi, terus saya langsung gambar gitu. Otomatis dia agak kaget gitu ya. Oke, tapi sekarang saya mulai dengan cerita ini dan saya rasa ini yang cocok dengan saya. Saya nggak tahu dengan teman-teman cocok dengan konsep atau pembukaan apa, prolog apa gitu ya. Atau bisa juga dengan storytelling, misalkan lagi nyeritain nasabah kita lagi di rumah sakit atau yang lain, itu boleh. Nah, saya suka dengan konsep ini. Ci, setuju nggak kalau sebuah kapal berlayar harus punya sekoci atau pelampung? Dia akan jawab, setuju. Masa nggak mungkin dia nggak jawab nggak setuju? Nggak mungkin ya, karena dia tahu kapal itu pasti punya resiko lah, orangnya di laut kok ya. Oke, terus saya bilang, badan kapal ini seperti saving Cici, saving sebuah keluarga. Bisa di BCA, di BRI, atau di mana aja untuk dipakai sehari-hari. Lalu kapal pasti punya layar ya Ci? Ya dia pasti dan intonasi dan menunggu dia beberapa detik sebelum kita lanjut itu penting ya. Jangan sampai kita kayak one man show, dia doang yang ngomong gitu. Tapi nasabah kita perlu kita kasih waktu untuk bicara supaya dia nggak ngantuk. Ya sama kayak teman-teman hari ini, saya ngajakin bicara tujuannya supaya teman-teman nggak ngantuk, teman-teman tetap dengerin saya. Oke, ya. Terus saya bilang, layar ini seperti investasi. Kalau layarnya terlalu kecil, kapal ini nggak bakal kemana-mana, Ci. Nggak bakal bisa sampai ke pelabuhan lain. Artinya, kalau investasinya kecil, ya uangnya nggak bakal berkembang. Investasi ini bisa beli emas, beli ruko, kayak gitu, ya. Oke, apa yang terjadi kalau badan kapalnya atau savingnya lebih besar dari investasinya? Betul, kapalnya keberatan dan dia nggak akan kemana-mana, uangnya nggak akan berkembang, nggak akan tambah, ibarat kata tambah kaya. Tapi kalau kalau layarnya jauh lebih besar daripada badannya, layarnya gede banget nih, badannya kecil, ya. Jadi ibarat kata di BCA dia kerok habis. Dia setiap bulan tuh gali lubang tutup lubang. Tapi dia cicilannya gede buat beli ruko, beli emas, dia berani. Apa yang terjadi kalau angin datang atau dia mau berlayar, kapalnya jatuh. Benar ya? Karena investasinya terlalu besar. Nah, artinya saving dan investasi juga harus seimbang.
Untuk menjaga ini seimbang dan tetap berjalan dengan baik, kita butuh sekoci, yaitu rekening proteksi. Nangkep teman-teman nyanyiannya? Saya senengnya karena bisa dibayangkan. Sebenarnya banyak konsep-konsep lain seperti kayak keranjang batu atau banyaklah konsep-konsep lainnya, berangkas, nyewa berangkas, banyak sekali. Tapi mana nyanyian yang kita paling enak bawain? Udahlah yang kita hafal-hafal aja. Kalau saya naik panggung dulu nyanyian-nyanyian yang gue hafal gitu ya. Itu kita bawainnya dengan kita lebih enak gitu ya. Nasabah juga ngerasa loh kalau kita tuh kayak ngafal-ngafal ya. Atau kayak lupa skrip gitu ya. Tapi kalau kita bawanya lebih enak dia juga berasa bahwa kita memang tulus mau sharing. Oke. Nah baru saya lanjut ke segitiga proteksi. Lalu saya lanjut ini. Setiap orang punya yang namanya segitiga proteksi. Boleh saya lanjut nyanyiannya? Oke, nah part 2 nyanyiannya, segitiga proteksi. Langsung saya kasih kata-kata juga enggak yang susah. Yang paling bawah adalah kartu rumah sakit, KRS. Kartu rumah sakit cuman boleh dipakai di rumah sakit. Boleh BPJS, Prudential atau merek lain. Yang di atasnya ada namanya proteksi sakit kritis. Saya langsung tulis PSK. Dan yang paling atas cuma satu kali terjadi ada namanya proteksi jiwa. 2 lapis ini keluar uang tunai atau uang segepok. Tapi tidak dengan kartu rumah sakit ini. Oke. Kalau nyanyiannya Erni Julianingsih dia akan bilang begini. Biasanya kartu asuransi orang udah punya ya sambil ngangguk-ngangguk. Ya. Oke. Kalau ngangguk-ngangguk berarti dia udah punya. Nah, dia akan bilang begini lagi. Dan ini juga saya lakukan ya. Biasanya juga orang tuh sudah punya yang namanya UP Jiwa. Tapi orang suka lupa sama proteksi sakit kritis. Kenapa? Karena mereka tidak sadar tentang ada waktu pemulihan, ada biaya pemulihan pada saat sakit itu terjadi. Contohnya untuk apa sih proteksi sakit kritis ini? Untuk bayar cicilan, untuk bayar uang sekolah, itu kan tetap berjalan walaupun income-nya berhenti. Gitu ya. Jadi tetap kita masih kasih tahu apa sih tujuannya dia punya layer yang di tengah ini. Oke? Sampai situ barulah kita mulai. Nah, contoh kalau tadi umurnya 30 tahun PCB 88, contoh namanya Siska. Sis, kamu kan masih umur 30 tahun. Buat dapetin, tadi contoh di layar 5M ya. Oke deh 1M aja, 1M. Preminya berapa tadi ya 1M? Oke, 26 juta. Preminya atau setorannya 26 juta setahun. Terus Erni akan tanya gini, gede juga ya tapi bentar ya saya jelasin dulu manfaatnya. Premi ini cuman 5 tahun. Manfaat pertama, tutup usia sampai 88. Sebelum 88 tahun, cair 1M. Sakit kritis sampai 88, cair juga 1M. Kalau dia ada tambahan kecelakaan, saya akhir-akhir ini sudah potong. Saya langsung ke sini. Ini versi saya ya. Versi saya langsung bilang, tapi sis, gue doain lu sehat panjang umur ya sampai 88. Yang cair yang mana sis? Dia bingung, yang mana? Terus gue bilang, ini loh sis yang cair 1M. Jadi si uang ini 130 tahun lu cicil pula, tetap bakal uangnya kembali ke 1M. Apapun yang terjadi loh. Gitu. Kira-kira bagus gak sis? Gitu. Ada yang bilang bagus, saya lanjut ya ke biasalah closingan ya, tutup dengan bayar pakai apa dan segala macam.
Tapi kalau dia bilang, mahal Liv, gitu. Gak sanggup. Saya turunin ke future. Yang wafer. Kenapa? Karena future wafer itu combo. Ibarat kata kalau dia sakit kritis, ya sudah dia nggak usah khawatir lagi tentang pembayarannya. Gitu. Jadi kalau si Siska nggak mau bayar atau belum sanggup bayar 26 dengan segala handlingnya ya. Karena ini penting, ini paling penting. Uangnya kembali lagi. Umur lu juga masih bagus-bagusnya buat nabung. Ini cocok banget buat lu sis gitu. Tapi kalau dia tetap nggak mau, ya saya terpaksa keluarin future gitu. Daripada dia nggak nabung, daripada amit-amit sudah sakit mau buka, sudah nggak bisa. Ya kan, jadi saya mundur ke future. Future wafer ya kalau dia. Kayak gitu. Udah saya tutup sampai situ sih. Ingat aja tadi ada pembukanya, terus masuk ke segitiga, baru masuk ke sini. Gitu. Ada pertanyaan? Kira-kira di setiap selling cycle kita itu, saya boleh tahu dong yang mana sih yang paling susah gitu. Bukan berarti saya juga nggak mengalami kesulitan ya. Ya kira-kira menurut teman-teman di antara setiap selling cycle itu mana yang paling susah? Ada pertanyaan? Ngantuk? Terpesona? Atau lagi mikir? Oh biasanya gini, kalau orangnya D itu dia pasti sudah mikir. Kalau saya kadang-kadang ya, pembicara ngomong di depan. Saya tuh di bawah saking panasnya. Saya tuh bikin list nama loh. Ada beberapa misalkan, oh saya langsung inspirasi nama ini. Saya langsung catat di buku saya 5 nama, 3 nama, 2 nama, 1 nama. Siapapun yang terpikir pada saat itu. Karena kita frekuensinya lagi nyamber, frekuensinya lagi nyambung ke Pru gitu. Ya, oke. Tadi ada yang mau bertanya? Iya, halo Ci. Iya. Tes. Mau tanya, tadi kan kalau misalnya dia keberatan langsung diturunin ke proof voucher. Iya. Kenapa langsung turunnya tuh ke proof voucher, enggak misalnya turun dari 1M ke GoPay dulu gitu. Atau misalnya dari ini kan PCB atau ke PCE dulu Ya, gitu. bisa juga, sorry. Ini masukan yang bagus, thank you Cilistia. Benar, saya lupa bahwa bisa kita turunin, potong menjadi 500 juta dulu. Atau kalau memang dia benar-benar saklek nggak mau, ini brand, produk ini mahal, baru saya turunin. Saya lupa di tengahnya ada PCA. Ya. PCA pastinya lebih murah dong, ya kan? Karena nggak ada tabungan. Ya gitu. Banyak yang bilang mahal itu pasti ujung-ujungnya PCA. Kalau dia masih bilang mahal lagi nggak mau, ya future gitu ya. Thank you Cilistia. Nanya lagi boleh gak? Boleh. Mungkin hari ini tuh karena sebenarnya jujur aja hari ini tuh debut dadakan gitu ya. Bukan dadakan sebenarnya, kita nggak tahu hari ini tuh sebenarnya tujuannya tuh lebih ke selling atau lebih ke rekrut atau lebih kemana gitu ya. Jadi hari ini kita semoga bermanfaat aja ya. Tapi kalau ada dari teman-teman mau nanya atau mau kasih masukan boleh. Oke. Kan Olive tahun 2025 capai COT ya. Oke, Congrats betul. ya. Iya, makasih Cici. Saya mau tanya dong, case terbesarnya Olive sampai capai COT itu apa? Gimana cara pendekatannya dari awal sampai closing? Oke. Thank you. Thank you. Nah ini boleh kita sharing bahwa sebenarnya untuk dapat pencapaian-pencapaian gede itu memang gak selalu dari cash gede. Dulu sebelum COVID, Ko Ivan itu selalu mencapai PCC tanpa closing gede. Sampai saya bilang sama dia, lu gila, lu kumpulin yang kecil-kecil, kerja dari pagi sampai malam, tapi lu bisa PCC. Di tahun saya pertama, saya nggak langsung PCC. Saya bilang itu cuma double star club. Mohon maaf saya bilang cuma double star club. Karena saya merasa juga ya semaksimalnya itu. Tapi sebenarnya itu maksimal banget, saya merasa saya udah kepala di kaki di kepala gitu. Kok cuma double star club gitu ya. Jadi saya bilang dia hebat gitu. Oke, dan saya berusaha juga untuk seperti leader saya. Walaupun notabene dia suami saya gitu kan. Oke.
Jadi yang COT itu kembali ke pertanyaan, kan COT itu 2,3 AN-M ya, AN 3 AN-M sekitar itulah. Oke. Saya tahu kapasitas saya sekarang. Saya juga ibu rumah tangga. Tapi saya harus prioritaskan prudensial saya tentunya. Saya juga seorang istri dan saya juga ada lah maksudnya tanggung jawab lain ya. Jadi saya membagi tidak semua case kecil. Walaupun nyatanya case kecil bisa membawa kita semua ke pencapaian besar. Contohnya Ko Ivan, dia melakukan itu tanpa case besar loh, hebat loh. Ya, tanpa case besar. Tapi kalau saya jujur saya punya case besar. Case besar saya dapatkan di Januari 371 juta Pru Future. UP 10M. Case yang besar lagi itu Oktober, yang besar, yang lain kecil-kecil loh. Oktober PCA 3 anak, 150 juta. Case besar lagi November, PSP 250 juta. Case besar lagi Desember, Pru Heritage 431 juta. Oke, ini yang besar. Yang lainnya keroyokan, sampai yang masih 5 juta, 6 juta saya tetap bantu. Ya, 5 juta per tahun Pak. Ada Pak, ada, masih ada. Ada yang ngotot banget mau Pru sehat. Gak apa-apa saya bantu. Ya, tetap. Gitu. Oke, kalau di total 500. Oke, inilah 1,2 M ya. Yang lainnya sisanya saya ngeteng. Oke, ngetengnya dari mana? Itu ya, mungkin pertanyaannya situ. Ngetengnya dari mana? Saya tuh mungkin ada teman-teman yang bilang gini, dia mah enak, suaminya kan leader, suaminya kan nasabahnya banyak gitu ya. Tapi benar-benar loh teman-teman, saya tuh agak-agak gimana ya, agak-agak gila walaupun chance-nya itu atau kesempatannya cuma 1%, saya tetap lakukan. Kayak Prulits, saya WA-in. Apa yang Prulits suruh saya WA gitu. Gak apa-apa dia gak balas atau cuma balas sakadarnya gak apa-apa. Tapi saya tetap lakukan. Terus saya suka mancing di kolam. Kolamnya apa? Saya buka Proforce dia. Kan nasabahnya banyak di dia ya, nasabah lama-lama limpahan gitu ya. Walaupun ada yang udah gak aktif atau apa, ulang tahun. Saya seneng banget kalau ada yang ulang tahun. Saya cari, ini tuh anaknya siapa ya? Beneficiary-nya siapa ya? Saya ucapin ulang tahun, terus habis dia bilang thank you, saya langsung bilang gini, saya juga cuma mau menginfokan. Polis Bapak begini-gini isinya segini ya, gitu. Nilai tunainya ada segini ya, gitu. Gitu. Saya sering mancing di kolam itu, jadi saya menganggap itu mancing. Mancing lagi di mana? Saya mancing di Instagram. Kalau saya lempar, saya naikin upload pertanyaan atau apa, terus dia jawab, dia target saya nih berikutnya. Kalau dia menjawab gitu ya, dia bertanya atau dia komen di Instagram saya. Entah dia saya rekrut atau dia saya prospek gitu. Oke, itu sih kolam-kolam saya yang saya lakukan gitu. Nasabah-nasabah lama, terus kalau ada komunitas saya selalu ikut. Terus inget ya follow up. Karena kadang-kadang tuh kita udah pernah prospek terus kita lupa. Catat follow up, pasti ada. Nggak mungkin kosong banget gitu. Mulai aktivitas, kalau kosong mulai gitu. Mancing aja di mana-mana gitu. Kita bisa dari ulang tahun. Kalau dia udah mau ulang tahun berarti dia naik premi dong tahun berikut. Kita kasih tahu. Ada promo-promo apa kita kasih tahu gitu. Gak apa-apa dari WhatsApp atau kalau dari telepon. Kalau bisa ketemu ya saya tadi nyanyi. Kalau ada waktu lebih panjang saya nyanyi dari kapal gitu. Atau kalau dia udah langsung dia seperti ada contoh ya. Saya broadcast tuh yang PSP dalam rangka 30 tahun PSP hadir produk PSP terbatas untuk berapa-berapa. Saya tuh gini, abjad di handphone saya kan banyak.
Dari A hari ini saya broadcast ke A sampai E. Kenapa saya nggak dari A sampai Z? Saya takut kalau dari A sampai Z, kalau semua balas gimana? Saya bisa handle nggak? Nggak bisa. Jadi saya dari A sampai E dulu. Besoknya atau 2 harinya dari F sampai 55 gitu ya. Ternyata walaupun saya nggak selesai sampai Z, kemarin tuh saya berhasil loh dari broadcast itu. Terus saya tanya kabar dan lain-lain. Dia minta ketemuan gitu. Dan kemarin saya berhasil lagi langsung presentasi ke segitiga. Saya nggak cerita kapal lagi kalau udah dia tahu ya. Kalau dia udah sama frekuensi bakal mau proteksi, saya nggak cerita kapal lagi, saya langsung bilang, Cici kita ketemunya gunanya apa? Supaya Cici lebih jelas kalau ketemu saya langsung bahwa proteksi itu ada ini. Supaya Cici jelas ada ini A, B, dan C. Cici lebih khawatirnya di mana? Dia tetap mau kartu kesehatan. Nggak apa-apa, oke kartu kesehatan. Lift tapi saya masuknya bulan Mei, gimana? Oke nggak? Sebenarnya kita bisa handling sebenarnya. Bahwa kalau asuransi itu kan, kalau Koko dia paling pinter handling. Dia pasti bilang begini kalau dia. Tapi kemarin case-nya dia nggak ikut, saya turun sendiri. Dia bilang, Koko pasti bilang gini, Ci kalau asuransi itu kan masa tunggu, ada masa tunggu. Supaya lebih cepat masa tunggu, kita proses aja dulu sekarang. Gitu. Ya, tapi kejadian kemarin sih enggak. Saya langsung, ya oke lah gitu. Bulan Mei oke, nanti kita ketemu lagi bulan Mei. Cici sisa mau yang mana gitu. Karena dia sudah usia udah 65 tahun. Udah 65 tahun, terus dia mau ambil silver A. Dia lagi pikir-pikir antara pakai saver atau enggak. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan? Pak Erison, hari ini kita trainingnya on track kan ya? Memang begini ingin isinya atau mau isi lain? Ya itu dia. Jadi saya sebenarnya sih COT-nya masih mepet ya teman-teman. Saya tuh ya kalau pengennya lebih kenapa enggak gitu ya, bukan maruk enggak. Tapi kalau sesuatu kita bisa dapatkan lebih dan kita bisa push capacity kita lebih besar, kenapa enggak. Saya mempersiapkan diri saya menjadi seorang COT. Karena enggak ada tanpa persiapan. Jadi saya sering bilang saya tuh kepleset COT. Sebenarnya adalah saya persiapin supaya saya kepleset ke situ. Makanya Desember saya punya cash 431 juta. Heritage, ya itu karena saya udah siapin dari Oktober. Boleh. Setiap hari ya. Bangun tidur ya. Saya bukan orang yang pagi-pagi banget. Tapi saya antar anak saya pagi jam 7. Ya. Kadang-kadang saya masih istirahat sampai jam 8. Karena saya full. Begitu saya bangun, saya langsung apa? Saya langsung ganti baju. Saya udah pakai alis. Ya. Karena kalau alis saya nggak dipakai gitu. Saya nanti kalau ketemu orang nih di Indomaret, saya balik. Gue malu gak pakai alis. Ya gue pulang. Padahal sebenarnya saya bisa dong ngobrol sama orang itu tadinya. Saya bilang sama dia, tadi gue gak pakai alis, gue ketemu si Christine di Indomaret. Gue gak berani ngomong, orang gue berantakan begini. Jadi saya selalu belajar bahwa setiap kali saya keluar mau ke Indomaret pun, mau ke tempat apapun, saya gak boleh jelek-jelek banget gitu. Gitu ya. Dan saya sudah feeling good, paling enggak misalkan kita udah tarik napas gitu, paling enggak doa kecil yang kita selipkan begitu kita sebelum keluar dari rumah, kayak gitu. Terus berlanjut ya. Nah biasa pagi-pagi Ko Ivan juga udah ngopi segala macam, kita langsung bahas hari ini apa nih gitu. Apa yang pekerjaan-pekerjaan yang pending, apa yang bisa kita lakukan gitu, ada janji apa gitu.
Ya, kita selalu follow up itu. Walaupun di dalam perjalanannya, dalam perjalanan hari itu belum tentu full prudential. Tapi ya itu seperti kata Harrison, seberapa kali buka Proofforce itulah yang menentukan komisi kita sebenarnya. Seberapa perhatian kita sama Proofforce. Sebenarnya Proofforce itu sudah menjadi portal buat bantu kita. Sebenarnya Proofforce itu harus menjadi mainan kita. Kita harus main di situ. Kalau yang belum punya nasabah, tambahkan di leads. Tambahin ulang tahunnya kapan. Apa aja yang kita tahu tentang orang itu. Gitu ya, walaupun misalkan saya punya banyak aktivitas, misalkan saya juga adalah aktivis di wihara, saya itu bendahara, saya repot kalau ada yang minta transfer, saya harus fokus, nggak boleh salah nol, ya. Tapi dari situ, dari saya menjadi panitia, saya bisa misalkan, karena saya jadi panitia apa, saya punya banyak KTP orang. Kan dia kalau mau beli tiket, emang kalau mau nitip nggak pakai KTP, pakai kan rata-rata banyak yang nggak mau tahu lah tanggal berapa dia kirim-kirim aja gitu. Jadi saya pakai banyak cara atau apapun lah yang bisa membawa kita ke prudential gitu. Jadi nggak melulu mancing di dalam, tapi kita boleh lah pakai cara apapun. Yang penting kita ingat nadi kita merah, nadi kita prudential, kembali. Gitu. Kalau ngurusin yang lain, habis itu saya kembali. Gitu. Sehari-hari ya, oke. Sampai sore, misalkan ada selipan jemput anak dan lain-lain. Kalau ada janji ya saya keluar. Kalau bisa sama Ko Ivan, pas obatnya bisa on, saya bareng-bareng. Kalau nggak bisa, saya harus beranikan diri sendiri. Saya tuh sebenarnya agak, kalau nasabah itu sendiri, saya berani ketemuin sendiri. Cuman kalau nasabahnya itu berdua dan dia profilnya ini bawel, saya takutnya tuh kalau lagi Proofforce, dia ngajakin saya ngobrol, saya setengah mati gitu loh kalau dua orang yang ini. Makanya jadi kadang-kadang enaknya tuh kalau ada temennya tuh bisa buat ngajakin ngobrol gitu ya. Paling enggak selama kita ngerjain Proofforce bisa lancar, cepet gitu. Itulah sampai malam. Kalau saya sekarang itu jujur aja nggak banyak. Nggak banyak artinya adalah sehari satu paling kurang. Baik ketemu atau telepon. Paling kurang deh kalau untuk saya. Karena saya gini, saya maunya tuh lebih mengarah ke yang besar-besar. Tapi ingat ya teman-teman, Ko Ivan pernah lakukan PCC tanpa cash gede. Kalau saya sekarang mesti hemat energi juga. Sorry banget, bukan sombong. Tetap tadi saya layanin kan 5 juta sebulan. Tapi saya lebih, 5 juta sebulan, 5 juta setahun ya. Tetap gitu. Iya pengennya gede mulu gitu, maaf. Kayak gitu, jadi lebih ke yang besar sih gitu. Saya ya itu mancing-mancing dari kolam itu dan sebenarnya sih paling banyaknya dan saya merasa paling potensial. Kita kan punya masing-masing tuh punya positif atau kekuatan ibarat kata di kalangan saya. Kalau saya percayain gini, bukan saya sombong. Saya di Buddhis itu, saya penyanyi Buddhis. Jadi saya merasa untuk saya, ketika saya prospek ke kalangan Buddhis, dia akan lebih percaya sama saya. Karena saya memang mainnya, teman-temannya saya kenalnya di situ. Jadi saya jarang tuh main yang keluar itu gitu. Jadi kalau misalkan ada ini nih, perkumpulan donatur akan berangkat ke Bangkok minggu depan. Oh saya berangkat. Mohon maaf saya berangkat supaya saya bisa punya quality time dengan dia 5 hari. Kayak gitu sih, karena itu penting. Kalau udah deket baru bisa terbuka, baru kita bisa bedah polis gitu ya. Ya pastilah suhu-suhu juga pasti mengerti masalah ini. Pasti udah punya tips-tips soal ini. Kalau udah kenal minta polisnya dia, wah kalau udah deket langsung aja. Oh saya ngomongnya gini, Cici, saya tahu nih anak si Cici ini pernah jadi agent. Tapi pastilah anak konglomerat, saya lihat kayaknya juga udah gak aktif. Saya akan bilang gini, Cici
Daripada polis Cici tercerai-berai di mana-mana, mending disatuin. Nanti saya bantu satuin di satu polis supaya Cici nggak bingung. Amit-amit terjadi sesuatu, aman, saya juga bisa bantu. Keluarlah buku polis. Gitu. Saya cuman pakai kata-kata itu sih. Saya tuh sebenarnya orangnya setengah-setengah tabrak lari gitu. Setengah-setengah tabrak gitu, setengah-setengah gitu. Kadang-kadang iya setengah-setengah tabrak itu adalah begini nih. Jangan kebanyakan pikir juga, boleh dipikir setengah. Tapi kalau kita mikir mulu kan loading ya. Telur sama ayam mana yang duluan gitu. Udah tabrak aja deh gitu. Saya agak-agak, maaf saya agak-agak barbar sedikit. Iya kayak gitu sih. Kayak gitu di mana ya, mancing di mana lagi ya, kayak gitu-gitu sih. Thank you. Ada lagi nggak mungkin bisa jadi ide dalam keseharian kita. Sebenarnya kita harus tahu tuh poin lebih kita tuh di mana. Di mana kita kalau ngobrol itu kita lebih ada chemistry. Contoh komunitas apa yang kita sering kumpul. Makanya nih teman-teman paling enggak harus punya satu komunitas yang kita sering jalan. Paling enggak komunitas ini udah percaya sama kita. Nanti teman-temannya bisa ngereferensiin yang lain-lain. Kenapa sih ada agent-agent yang luar biasa itu bisa mainnya kayak orang Surabaya. Kemarin kan Ernie Julianingsih orang Surabaya ya. Saya punya teman SD loh. Punya teman SD, temenan sama teman Ernie Julianingsih. Begitu ceritanya. Terus dia tanya gini, Liv ini kemarin lu acara yang sama Ernie ya sama Cuncun ya? Terus gue bilang, iya keren banget loh dia AOY loh keren. Kalau lu nasabahnya dia, lu udah bener. Tapi dari situ kan saya bisa tahu dia nasabah Prudent apa bukan. Gitu. Tapi memang saya tulus ngomong karena itu. Karena dia benar-benar agent yang bagus. Bahkan dia sharing ke kita itu dia pantas lah AOY. Dia sharing ke kita itu banyak banget. Banyak banget di YouTube teman-teman bisa belajar. Jadi teman-teman cari dong satu orang sosok yang kalian cinta banget, sayang banget, tergila-gila. Terus kalian pelajarin ilmunya. Terus belajar satu demi satu. Satu kalimat demi satu kalimat. Kalau YouTube itu panjang, saya catetin. Kalau Ernie detik berapa yang gue mesti pelajarin. Kalau Edward Himawan menit keberapa supaya nggak habis waktu. Kadang-kadang saya rekam ulang cuman di menit itu. Terus saya bisa dengerin pada saat saya di pesawat gitu. Pada saat saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak gitu sih. Jadi pakai waktu dengan baik. Waktu kita tuh nggak banyak. Ya, kita tuh nggak tahu besok ada kejadian apa, lusa ada kejadian apa. Di setiap kehidupan kita pasti ada tantangan, entah apapun itu. Jadi jalani hari ini dengan yang paling baik. Gitu, oke? Iya. Yuk. Ya, makasih Cel. Iya. Mau tanya, saya Dendi dari iya, Den. unitnya Mas Damas. Oh iya, unitnya Pak Damas. Oh Ya. keren. Jadi kemarin ada temen kuliah waktu itu. Iya. Nah kita udah jelasin soal manfaat sakit kritis. Dan ya udah terbuka ya, udah open mind. Terus dia tahu nih ada manfaat santunan asuransi atau itulah atau UP gitu kan. Nah ternyata dia kan orang teknik ya. Jadi dia berhitung. Terus pertanyaan dia adalah ketika kita nyampein ini ada santunannya 1M. Pertanyaan dia 1M-nya itu nanti nilai sekarang atau nanti. Oh iya. Gitu. Sementara kita bilang ini nanti akan cair. Ya kan Di tadi usia misalnya 88. Iya di usia 80. Pertanyaan dia cuma itu kan. Ini 1M-nya 1M sekarang atau 1M nanti gitu. Ya. Biasanya kalau saya akan jawab gini. Kan ada juga tuh nasabah nanya gini. Ih nanti mah 1M di usia gue 88 mah kecil Liv. Gitu. Ya iyalah kata saya. Ya iyalah lalu juga nabungnya kecil. Lama-lama juga uangnya jadi kecil itu yang tahun sekarang aja lu misalkan masukin 10 juta per tahun. Tahun kelima aja itu nilainya udah beda. Gitu. Tapi kalau lu gak nyisihin sekarang, lu gak punya uang kecil ini. Yang lu bilang kecil, lu gak bakal punya.
untuk kritis gitu. Tapi kalau lu tabung sekarang, lu udah punya at least 5 tahun selesai gitu. Giring dia selalu ke 5 tahun selesai, aman, masuk berangkas, beres gitu. Tidak khawatir lagi gitu. Ya kalau dia selalu banding-bandingin nilai, saya akan jawab begitu sih. Ya iyalah. Yain gitu ya. Iya, memang iya. Makanya nanti kalau lu ada rezeki lagi, mudah-mudahan lu bisa sisihin lagi. Besok-besok ya 5M lah, biar nanti nilainya tidak terlalu cepat tergerus. Gitu. Sekarang lu mulai dulu, ini udah hebat banget, keren banget gitu. Kasih. Oke, sama-sama. Tolong ngapain. Ini suhu saya ada tambahan, Ko Ivan. David, oh iya mau nanya. Oh, lihat David mau nanya. Oh, udah. Oke. Sip. Ada tambahan, Van? Oh, waduh, pertanyaan berikut dia yang mau libas loh, hati-hati. Ada, udah nggak ada ya? Oke. Ya udah. Ini satu lagi. Oke. Nanya lagi ya. Iya. Tadi thank you atas jawabannya. Cuman mau nanya lebih detail lagi boleh? Boleh. Salah satu deh contoh yang paling gede deh yang Desember tuh yang Iya. 431. Iya. Boleh dong ceritain dari awal gimana pendekatannya, presentasinya gimana sampai closing. Thank you. Oh, thank you. Nah, sama nasabah yang 431 ini, saya sebenarnya karena deket banget gitu ya, cukup deket, sering ketemu gitu dan lain-lain. Saya nggak terlalu pakai presentasi yang ribet-ribet. Ya, karena dia juga orangnya sudah insurance minded. Tapi tetap segitiga itu saya ada kasih tahu, ada bilang, Cici ini loh segitiga ini. Cici udah punya ini, kartu kesehatan udah aman, yang kritis juga ada tapi belum banyak loh Ci. Nah yang ini jiwa ya, terus saya minta bedah polis langsung. Gitu, dari bedah polis saya tahu bahwa dia punya polis warna oranye, itu bayarnya 110 juta per tahun, sudah 6 kali bayar, lapse. Si Koko bilang, ngomel juga karena agent warna oranye kita kenal, dia ngomel bahwa emang bukan duit tuh Olive. Ya saya bisa apa ya, saya juga kaget ngedenger bahwa waktu dia telepon ke Oren itu bahwa itu udah lapse gitu. Ya kok, ya emang duit sih sayang ya kok, tapi yang sayang lagi kalau Koko nggak mulai lagi buat 10M ini. Ya udah kok, pakai aja tradisional, toh 5 kali bayar, selesai. Ada tambahan kok Ivan? Nah, ayo kita tutup bareng. Iya, ya obatnya udah mulai kerja. Suhunya naik lagi karena obatnya baru mulai jalan, mohon maaf. Iya, itu karena agentnya juga waktu ditanya ya. Oh saya pikir Cici udah diurus sama agent lain gitu. Jadi dia tuh kayaknya jawabannya enak banget gitu. Iya, dia nyindir yang agent warna biru lagi tuh. Nah, padahal itu sebenarnya teman-teman kerjaan simpel. Kalau saya tuh setiap minggu saya cek Proofforce jatuh tempo. Kalau telat saya infoin kan gitu doang, bener nggak? Itu kan premi gede, bukan premi kecil gitu kan. Nah dia gara-gara nggak ngingetin polisnya lapse 660 juta hilang. Kenapa bisa hilang? Karena kan dia akuisisi 5 tahun. Udah gitu dia cuti dan nilai tunainya habis lama-lama. Nah gara-gara dari situ kan dia kecewa. Iya kecewa. Udah gitu agentnya masih berani. Kok saya sekarang di asuransi MS. Micin. Iya, Ini dia berani. Waktu ini saya ada produk masukin baru. future dia masukin micin. Iya dia masih. Aduh, tapi tenang 5 tahun masih menang kita loh. Masih menang merah gitu. Iya. Jadi poinnya di sini adalah karena kita itu kasih pelayanan yang terbaik Iya. gitu. Kita bantu dia dengan Terus saya tulus, kita bilang cek. gitu, Cici emang Cici mau polisnya warna-warni lagi. Repot kan, banyak asuransi. Ya udah kita udah komit di sini gitu kan. Udah, ini udah yang terbaik. Coba lihat harganya. Dari segi apa udah
nggak bakal bisa seng ada lawan Nah, lah gitu. gini teman-teman, kita bukan nyaranin polis dia ditutup-tutupin, Bukan enggak. ya, bukan. Tapi untuk memperingkas. Iya, Nah, betul, memperingkas. karena dia banyak polis tapi manfaatnya kecil-kecil Nah gitu itu loh. labs, dia kira ada 10M, Ada total merah, labs. hijau, gitu, Iya. biru gitu kan. Nah akhirnya memang dia sendiri yang mau. Ini tolong dibuatin aja diganti di Prudence. Udah deh Cici Ya, bayar udah. aja yang 5 tahun, beres, pusing Cici begini. Emang iya, ngelihatnya aja 27 buku. Ini yang kuning aja udah labs gitu kan, kayak gitu. Nah terus untuk bantunya gimana? Ci Olive itu sampai bantu ke customer service. Dia Oh saya rajin. dia kenyang, rajin. ke AIA, ke Allianz, gak apa-apa. Emang si Oting gak boleh lakukan itu? Boleh, apa aja asal kepleset COT Tapi gitu. itu diminta. Gak apa-apa, gak apa-apa. Karena kan kita diminta gitu. Dan ada surat kuasa resmi loh. Gak boleh ya teman-teman pakai surat kuasa bohong, gak boleh. Ini ditanda tangan resmi dan saya langsung bilang begini ke customer service. Bu, ini bos saya. Langsung ibu telepon sama dia. Sekarang bos saya tunggu. Udah dia langsung urusan gitu. Saya nggak ikut campur. Tapi saya memastikan si polis itu bener beres gitu. Sampai tertransfer. Kayak gitu sih saya menganggap itu sebuah pelayanan ya. Bukan karena itu juga manfaat buat dia, bermanfaat. Jadi nggak pusing lagi gitu setiap tahun mesti ngejagain nilai tunainya dan lain-lain gitu. Dan setelah dijelaskan dia mau gitu dan dia dengan sadar dan dengan ini ya mau gitu. Gitu. Jadi nggak ada itikat jelek di sini ya teman-teman. Walaupun pada saat kita nge-review polis, kalau polis itu baik, contoh yang warna hijau. Ini loh tradisional. Saya bilang, Cici yang ini jangan ditutup. Karena Cici udah lunas bayar sebenarnya. Sisa tunggu nanti uangnya berkembang cair bersama UP pada saat tutup usia. Yang hijau 3 polis tidak ditutup. Gitu. Jadi kita harus tulus, realistis, benar-benar lah sesuai keadaan ya. Ya, ya udah. Yang penting Oke. kita benar-benar kerjanya juga cepat ya. Dia minta Iya, tolong apa kita bantu dia dengan tuntas. cepat dengan segera sampai selesai gitu kan. Jadi begitu polisnya udah selesai kan dia bisa lanjut yang di Prudentialnya. Ya. Gitu. Nah terus Olive juga dia luar biasa gini kan di nasabah saya kan sebenarnya nasabah limpahan saya, nasabah limpahan agent gitu. Nah itu tuh udah lapse. Udah lapse terus ada yang minta ditutup surrender gitu kan. Nah terus dia bilang udah gua aja yang maju gitu. Dia maju nih. Mau tutup malah anaknya jadi agent. Jadi Gitu. agent. Terus yang lapse dia akhirnya buka polis baru. Apa aja. Gitu Ada kan. juga sih kadang-kadang kita mancing di kolam tuh nggak selalu kita hoki gitu. Ada juga yang ngomel-ngomel gini. Iya, Iya dia yang ngomelin saya gini. Dulu agentnya bilang 10 tahun uangnya kembali. Sekarang uangnya kemana? Waduh Tapi bukan saya jadi nasabah ketimpaan. saya. Tapi bukan sama saya, bukan sama dia juga, bukan sama kita gitu. Agent sudah terminate gitu. Tapi ya kadang-kadang kita harus siap sama konsekuensi pas kita mancing di kolam orang-orang yang gak kita terlalu deket atau gak kenal. Itu kita potensi diomelin gitu. Padahal coba kalau Koko udah ketemu saya, gak mungkin kan dia ngomel. Jadi sebenarnya mereka itu tergantung cara kita menjelaskan ke dia itu Iya. gimana gitu. Apa ngejelasinnya tuh rapi, detail, terstruktur gitu. Terus cara ngomong kita juga enak gitu kan. Iya enak, tapi tetap ada powernya. Artinya kita ini mungkin Koko berhasil di bisnisnya atau Bapak berhasil di bisnis Bapak. Bapak adalah seorang komisaris, tapi bukan berarti dalam asuransi kita, jadi dalam asuransi itu kita lebih bisa, kita lebih pinter. Jadi bukan berarti dia bisa ngomelin kita atau menindas kita gitu ya, enggak bisa seperti itu. Gitu. Ya. Oke, ini Oke. kayaknya Udah harus selesai 2.30 loh. Oke, udah ditepokin. Ya. Thank you. Oke. Nah teman-teman kalau tadi mau minta yang ini boleh Slide-nya nanti. iya, Slide-nya boleh saya minta kirim. ya. Buat Yuk. review aja buat ringkasan. Thank you. Oke, thank you Cholif and Clifan. Boleh Pak David ya kalau ada orang dulu mau kasih token of appreciation. In the dungeon
Shadows creep, monsters lurking, dragons feed.